beberapa pecah sampai ya warga kami ada yang kena jahit di kepala dan di kulit. Ada berapa orang yang luka, Bang? Ada sekitar 8 orang. 8 orang yang luka. Tapi titik demonya sendiri rencananya di situ atau? Kami sebenarnya masih ke dalam lagi di pemasaran, di kantornya. Kami sudah layangkan surat pemberitahuan untuk di kantornya, tapi kami dicegat di malah jauh dari harapan. Kami diblokade di situ, kami tidak dikasih masuk sama sekali. Atau sudah melayangkan perizinan ke kepolisian dulu? Sudah kami berkoordinasi dari beberapa hari. Sudah mereka oke, kita dibolehkan, tapi tertib damai ya kita iya kan. Kami juga sudah ketemu untuk berkoordinasi hal-hal tersebut. Kami datang tidak membawa senjata, kami tidak membawa pentungan, kami tidak membawa apa-apa. Karena kosong kami. Warga biasa kami. Kan juga ya, Bang? Ada. Kenapa, Bang? Itu kan ada satu provokator yang dari awal kami datang dia udah nunjuk-nunjuk mau pukul mundur mobil komando dan lain-lain. Nah, ketika Pak LNK kita, Sahabat Munir nih, menanyakan kenapa kami datang dengan baik-baik, tiba-tiba kami Munir ditarik, diambil ke belakang. Itu diapain, Bang, di belakang, Bang? Ya, kita nggak tahu, kami masih belum ini menanyakan. Bang, rencananya akan melaporkan kekerasan ke Polres gak sih, Bang? Kami akan melaporkan kami akan koordinasi dengan para warga di sini, terutama yang kena pelipisnya, yang kena kepalanya. Oke kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Jangan lupa like, subscribe-nya ya. Maklum saya sudah tua ya, sudah tidak produktif ya. Nggak kayak yang muda-muda untuk mencari subscribe itu cepet banget ya. Jadi tema kali ini ya kita kita nyalakan lagi biar seluruh warga negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia jauh dari penjajahan ya. Jadi merdeka di tanah yang merdeka. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kali ini ya kita mengkritisi ya. Jadi Kepala Desa Kohot ya, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin bin Nasib kini menjadi buronan 400 warga yang tergabung dalam Laskar Jiban ya. Mereka membentuk gerakan yang dinamakan Gerakan Tangkap Arsin setelah kasus pagar laut ya. Menanggapi gerakan tersebut, kuasa hukum Arvin yaitu Yunihar Arsyad menjelaskan bahwa kliennya tidak menghilang dan selalu berada di rumah atau di tempat ya. Ya padahal ya dicari-cari nggak pernah ada, digeledah polisi aja juga nggak pernah ada ya. Tapi ya menurut prediksi saya, menurut dugaan saya, Kades Arsin ini hanyalah tumbal dari 9 naga ya. Jadi untuk 9 naga termasuk Akhwan, saya prediksi dan saya duga tidak mungkin tersentuh hukum ya, karena Akhwan adalah penguasa hukum di Indonesia, menyetir otak pikiran-pikiran para pejabat korup ya, dan semuanya bisa diatur oleh Akhwan dan 9 naga ya. Semoga hukum bisa tegak lurus dan Pak Prabowo bisa berpihak pada rakyat kecil ya, tidak hanya janji-janji saja tapi kenyataannya semoga bisa lekas terwujud ya. Pak Prabowo bisa menegakkan keadilan untuk rakyat kecil terutama, dan juga bisa menjaga kedaulatan Republik Indonesia, dan tidak bisa disetir oleh 9 naga atau antek-antek Akhwan ya. Untuk selanjutnya langsung aja kita simak. Untuk saudara-saudaraku perguruan macan kulon, tidak boleh ada rasa takut satu debu pun ya, karena yang kita perjuangkan ini adalah karena Allah, demi anak cucu kita ke depan. NKRI ada di tangan kalian kedaulatannya. Jika ada orang-orang yang mencoba merongrong kedaulatan negara kita, maka kita siap akan lawan. Macan kulon, Sejiwa satu rasa maju bersama. ulangi, macan kulon, Sejiwa satu rasa maju bersama. macan kulon, Sejiwa satu rasa maju bersama. macan kulon, sejiwa. Tanggung jawab yang harus diterima dan sekaligus untuk membantu penyidik Mabes Polri. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Kami akan menemukan di mana keberadaan saudara. 6. Kami menyuruhkan kepada seluruh elemen masyarakat untuk turut rempuk dalam memberikan informasi apabila melihat keberadaan saudara Arsin. Kami mengadakan masker ini adalah salah satu inisiatif dari anggota AMAK bahwa untuk mengantisipasi lanjutnya pencarian Kepala Desa Kohot yaitu Arsin bin Nasib. Oleh karena itu kami adakan wadah untuk mencari keberadaan Arsin. Saya kira itu. Tadi kan disampaikan akan mencari Arsin. Nah, selain deklarasi ini, apa langkah selanjutnya apa nih? Ada satu trik yang tidak perlu diketahui ya, kami punya trik sendiri. Sebetulnya kami punya pasukan sesuai apa yang diumumkan 400 personil. Yang tidak hadir itu orang yang tidak boleh diketahui oleh publik. Itu tuntutannya ini apa aja Pak? Tuntutannya yang pasti kami menuntut bahwa
dari hulu hingga hilir usut tuntas sampai ke akar-akarnya. Karena kalau ini tidak dibersihkan, saya yakin kedepannya akan lebih parah lagi. Pak, katanya nggak hanya Harsi nih Pak, Sekdes Jakarta juga ikut terlibat dalam ya, ini Pak. Sudah pasti, karena itu satu paket ya, satu paket. Bahkan Jakarta itu mafia persuratan tanah. Jadi dia yang main di bawah sini dan banyak korban-korbannya. Hanya saja karena warga selalu diintimidasi, karena mereka mungkin anggapannya bahwa pihak lurah adalah orang yang hebat, orang yang kuat, yang tidak pernah merasa terkalahkan, sehingga warga yang tidak tahu apa-apa ditakut-takuti, sehingga tidak bisa ngomong apa-apa lah, tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal mereka tahu, mereka sadar bahwa itu salah. Seperti kalau contohnya kalau misalnya ini ada relokasi, ya, kalau tidak diambil listnya maka tetap akan diuruk. Contohnya. Kemudian kalau misalnya ngomong macam-macam akan dilakukan polisi. Nah, sedangkan keluarga kami sudah korban 9 warga yang dilaporkan oleh pihak-pihak mereka. Tujuannya ya, untuk meredam lajunya pergerakan kami. Pak, ini semuanya keseluruhan warga yang memang dicatut namanya dalam surat SHM SLGB itu gimana Pak? Kalau untuk pencatutan saya yakin warga tidak tahu ya, karena itu diperkirakan 80% keluarga asing, keluarga dan sisanya aparat desa dan warga-warga yang dianggap lemah, yang tidak tahu. Dan cara pengambilannya juga secara sembunyi-sembunyi, entah tekniknya seperti apa kita kurang tahu. Tiba-tiba ada lah jadi suara seperti itu. Artinya itu salah satu tuntutan juga Pak? Iya pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap kami warga Lerjiban Desa Pohon yang tergabung dalam Laskar Jiban menyatakan: 1. Kami menghimbau Bareskrim Mabes Polri untuk tetap profesional demi menjaga citra Polri dan menjalankan instruksi sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam kasus Pagar Laut untuk mengusut tuntas seluruh pelaku. 3. Dan peristiwa Pagar Laut kami 4. Kami menghimbau kepada saudara Arsin untuk kooperatif, untuk tidak bersembunyi dan atau melarikan diri dari tanggung jawab yang harus diterima, dan sekaligus untuk membantu penyidik Mabes Polri. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Kami akan menemukan di mana keberadaan saudara. 6. Kami menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk turut rempuk dalam memberikan informasi apabila melihat keberadaan saudara Arsin. Orang-orang yang tidak berseragam tapi sangat brutal itu yang melempar kami menggunakan batu bebatuan, terus ya kami sampai mundur sampai hari ini sampai ke lokasi. Itu penyebabnya apa sih Bang tadi Bang sampai seperti itu Bang? Sampai bisa ricuh terus terjadi lempar-lemparan gitu? Ada provokator pastinya ya, ada provokator yang menyusup padahal kami sudah melindungi diri, kami sudah membuat pembatas. Kami datang aksi damai, kami datang dengan baik-baik menyuarakan apa yang menjadi hajat dan hajat daripada warga di sini. Kami sudah kasih sekat tali rapia, tapi mereka dorong sampai mobil komando pecah, mobil beberapa pecah, sampai ya warga kami ada yang kena jahit di kepala dan di pelipis. Ada berapa orang yang luka Bang? Ada sekitar 8 orang. 8 orang yang luka. Tapi titik demonya sendiri rencananya di situ atau? Kami sebenarnya masih ke dalam lagi di pemasaran, di kantornya. Kami sudah layangkan surat pemberitahuan untuk di kantornya, tapi kami dicegat di malah jauh dari harapan. Kami diblokade di situ, kami tidak dikasih masuk sama sekali. Atau sudah melayangkan perizinan ke kepolisian dulu? Sudah kami berkoordinasi dari beberapa hari. Sudah mereka oke, ini tak dibolehkan, tapi tertib damai ya kita iya kan.
Nah, kami juga udah ketemu untuk berkoordinasi hal-hal tersebut. Kami datang tidak membawa senjata, kami tidak membawa pentungan, kami tidak membawa apa-apa, sangat kosong kami ini. Warga biasa kami. Kan juga ya bang ya? Ada. Kenapa bang? Itu kan ada satu provokator yang dari awal kami datang dia udah nunjuk-nunjuk mau pukul mundur mobil komando dan lain-lain. Nah, ketika LMK kita, sahabat Munir nih, menanyakan kenapa kami datang dengan baik-baik, tiba-tiba kami Munir ditarik, diambil ke belakang. Itu diapain bang di belakang bang? Ya, kita nggak tahu, kami masih belum ini menanyakan. Bang, rencananya akan melaporkan kekerasan ke Polres gak sih bang? Kami akan melaporkan, kami akan koordinasi dengan para warga di sini, terutama yang kena pelipisnya, yang kena kepalanya.